Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Diselamatkan oleh karena kasih dalam Yesus. Kami datang di hadirat saudara yang siap boleh berkata amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Salam. Ya, sudah. Tolong diputar, buka. Hari ini kita mau belajar pemulihan dimulai dari hati. Bapak, Tuhan belum datang, kata Kisah Para Rasul pasal 3, sebelum segala sesuatu dipulihkan. Tuhan menyelamatkan kita, memulihkan hubungan kita lewat kelahiran baru, penyucian darahnya. Dia ingin kita hidup di dalam Dia untuk terus dipulihkan, sebab Dia masih tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Pemulihan artinya satu proses di mana orang itu kembali kepada bentuk semula. Semula Tuhan menciptakan langit bumi tidak seperti ini. Sungguh amat baik, katanya Kejadian 1:31. Semula juga Tuhan menciptakan manusia itu luar biasa, makhluk paling mulia yang punya hubungan intim seperti anak dan bapa. Maka kita sebut Sang Pencipta Bapa kita, dan kita disebut anak karena kita dilahirkan langsung dari diri Allah, dan kita diciptakan untuk gambar rupa Allah, dan kita lebih mulia dari semua. Bahkan hari pertama manusia itu sudah berkelimpahan hidup di muka bumi, karena segala sesuatu sudah dibuat dulu, baru kita terakhir. Artinya begini, sebelum ikan diciptakan Tuhan, sudah diciptakan dulu air. Tidak mungkin ciptakan ikan lalu air tidak
Tuhan menciptakan ikan untuk hidup dalam air. Begitulah Tuhan menciptakan segala sesuatu, lalu Dia menciptakan terakhir semua sudah tersedia. Jadi hari pertamanya manusia itu sudah berkelimpahan. Maka Tuhan Yesus datang lagi. Dia berkata, Yohanes 10:10b, aku datang untuk memberi hidup, supaya hidup dalam segala kelimpahan. Kenapa Dia harus memberikan kita hidup? Karena oleh dosa kita sudah mati. Mati artinya terpisah. Coba katakan, mati artinya terpisah. Mati artinya terpisah. Ada dua hidup dalam bahasa asli Alkitab kita, bahasa Gerika atau Yunani. Ada yang disebut bios, itu hidup jasmani. Bios itu asal akar kata bioskop, hidup tapi sebenarnya tidak betul-betul hidup. Ada juga disebut zoo, Z-O-E, zoo. Itulah hidup yang kekal, itulah hidupnya Allah, itulah hidup yang diberi Allah kepada kita, yaitu hidupnya. Ketika kita diampuni dosa, Allah memberi kita zoo, hidupnya Allah. Ketika Adam dan Hawa diciptakan dari debu tanah, dibentuk demikian tubuh fisiknya, lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup, zoo, lalu manusia itu memiliki hidupnya Allah, sehingga manusia itu anak Allah, lahirnya hadirnya karena Allah langsung memberikan hidupnya. Namun karena dosa kita mati. Tadi mati artinya apa? Terpisah. Jadi kalau mati itu ada dua arti besar. Ada mati jasmani, mati fisik, atau istilah lain meninggal dunia. Itu artinya tubuhnya terpisah dari rohnya, sehingga tubuhnya harus dikubur karena tidak mungkin dibiari, karena akan membusuk. Dari tanah kembali menjadi tanah. Rohnya yang sudah terpisah dari tubuh kembali kepada Allah, dan Allah sudah menentukan orang berdosa tidak akan bisa selamanya bertemu dengan Allah karena dosa memisahkan manusia dari Allah. Tapi orang yang sudah ditebus, diampuni Tuhan, dosanya bersama dengan Tuhan, dan mereka sudah memiliki zoo hidup dari Allah. Kalau mati rohani artinya rohnya terpisah dari Tuhan. Jadi sejak Adam dan Hawa sampai sekarang manusia adalah keturunan orang berdosa, yang terpisah rohnya dengan Allah sampai Yesus datang untuk memberi hidup. Dan bukan hanya hidupnya, bukan hanya hidup kekal keselamatan, tapi diisi dengan segala kelimpahan. Persis seperti Tuhan menciptakan dari debu tanah tubuhnya Adam, dia masih seperti patung. Lalu Allah menghembuskan nafas hidup, zuh, melalui lubang hidungnya, lalu dia menjadi manusia yang mirip dengan Tuhan, gambar rupa Allah. Zuh ada. Tapi setelah berdosa, Adam dan Hawa terpisah. Maka orang harus dilahirkan kedua kali. Tidak cukup dilahirkan oleh ibu orang tuanya, harus dilahirkan dari Allah. Maka Yesus datang memberi hidup zuh lewat kelahiran baru saat kita bertobat, percaya terima Yesus, dan kita diselamatkan. Sejak itu pemulihan mulai terjadi, pemulihan hubungan, dan Dia mau kita hidup di dalam Dia, supaya Dia menguduskan roh, jiwa, tubuh kita seluruhnya sempurna tak bercacat. Haleluya. Dan itu terjadi dimulai Tuhan dari keluarga. Keluarga menjadi pusat rencana Tuhan. Ketika kita bicara keluarga, maka ada rumah, ada ayah, ada ibu, ada anak cucu, sisi rumah. Maka Tuhan memulai pekerjaannya memulihkan keluarga. Maka mukjizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menggenapkan kembali pemulihan itu,
yaitu dengan hadirnya di pesta pernikahan atau keluarga. Jadi mukjizat pertama itu adalah di pesta Kana, itu pesta pernikahan. Nah, dan mulai dari dulu pun Tuhan sudah berkonsentrasi memulai dari keluarga. Mulai dari keluarga Abraham gagal, lalu keluarga Adam, lalu keluarga Nuh, lalu keluarga Abraham, sekarang keluarga Kristen. Kalau keluarga dipulihkan, maka gereja akan dipulihkan. Karena gereja yang kuat karena terdiri dari keluarga yang kuat. Yang keluarga yang kuat terjadi karena suami atau bapak, ayah dalam rumah dipulihkan, istri yang menjadi ibu dalam rumah dipulihkan, anak-anak dan sesi rumah dipulihkan. Itu sebabnya Tuhan memberi janji dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Dikatakan, jika engkau percaya, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Seisi rumah itu bicara keluarga. Nah, Tuhan lagi mulai konsen dengan keluarga. Waktu Tuhan marah, penduduk bumi makin banyak, makin memenuhi bumi, tapi mereka tidak hidup seperti kehendak Tuhan. Mereka kawin mengawinkan dan sebagainya, banyak penduduk bumi, tapi Tuhan menyesal, bukan itu kehendaknya. Dia mau keluarga-keluarga yang hidup di dalam rencana. Maka dia sisakan satu keluarga yang mau mendengar firman, namanya keluarga Nuh, 8 orang. Namun yang lain tidak mau dengan firman. Lalu dibawa Tuhanlah sepasang binatang di seluruh bumi ini. Di dalam bahtera mereka diselamatkan setelah air bah semua habis, kecuali yang dalam perahu, yaitu satu keluarga. Jadi Tuhan mulai dari satu keluarga. Kalau keluarga hancur, maka bumi ini akan hancur. Begitu keluarga Adam dan Hawa rusak bumi. Nanti saya akan khotbahkan tentang bagaimana kembali suami dipulihkan, istri anak dipulihkan, apa yang terjadi. Namun pemulihan itu dimulai dari seseorang. Apakah dimulai dari suami, apakah dari istri, apakah dari anak. Karena satu orang yang dipulihkan, satu orang yang percaya, asal betul-betul hidup dalam Yesus, akan membawa dampak keselamatan dan pemulihan dalam keluarga. Maka satu orang selamat kalau dia betul-betul hidup dalam Yesus, seisi rumah akan diselamatkan. Itu sebabnya dikatakan bangkit dan menjadi teranglah. Yesaya 60. Karena terangmu datang, kemudian Tuhan akan terbit atismu. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terbitlah terang itu saat kita bangkit. Saudara tahu, terang lebih berkuasa dari gelap. Kehidupan anak Tuhan di dalam Tuhan sangat berpengaruh untuk mengusir kegelapan, untuk mengusir segala kuasa dan kerajaan kegelapan. Itu sebabnya satu orang selamat kalau dia hidup dalam Tuhan, dia akan menjadi garang terang di rumah itu, sehingga berdampak membawa keselamatan. Apakah dimulai dari suami, apakah dimulai dari istri, apakah dimulai dari anak. Ada yang dimulai dari istri sehingga memulihkan suami dan akhirnya anak-anaknya. Ada yang dimulai dari suami hanya memulihkan istri sampai ke anak-anak. Ada yang dimulai dari anak. Contohnya saya yang duluan diselamatkan, dipulihkan Tuhan, sehingga orang tua saya, adik abang saya semua datang kepada Yesus. Pokoknya satu orang selamat kalau dia betul hidup dalam Tuhan, maka seisi rumah diselamatkan. Satu orang dipulihkan dalam anggota keluarga, itu akan berdampak kepada pemulihan keluarga itu. Karena yang paling dipakai Tuhan adalah anggota keluarga itu. Makanya hanya ini janjinya, satu orang selamat seisi rumah juga ikut. Itu janji karena Tuhan sangat konsen pemulihan keluarga. Gereja ini
atau gereja tidak akan kuat kalau terdiri dari keluarga yang lemah, yang hancur. Sebabnya berikan dirimu dipulihkan. Ketika engkau sudah percaya, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kau menjadi ciptaan baru. Sesuatu yang baru sudah datang, pemulihan sedang terjadi. Terimalah firman supaya Roh Allah bekerja memulihkannya. Maka kita mulai dari hati, karena hati adalah sumber. Hatilah gambaran manusia itu. Apapun yang keluar, yang nampak itu semua berasal dari hati. Hati kita harus dipulihkan. Kita mulai dari belajar hati Bapa. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada hati bapak kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak. Ini salah tulis ya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau tidak terjadi pemulihan bapak dengan anak-anak dengan bapak hatinya harus kembali kepada anak harus kembali hatinya kepada bapak, hancur. Rusia adalah negara superpower yang tadinya mengungguli Amerika, dan hancur saudara menjadi beberapa negara bagian. Selidiki, ternyata akar masalahnya adalah keluarga rumah tangga di sana rapuh, sehingga sempat mereka buat kurikulum di Departemen Pendidikan Rusia untuk ada pelajaran khusus di semua sekolah bagaimana keluarga, tentang keluarga. Maka diimportlah guru-guru Kristen dari Amerika, padahal mereka negara komunis. Terlambat mereka tahu itu. Di Amerika masih banyak keluarga yang mengikut Tuhan yang dipulihkan. Maka Amerika tetap menjadi negara yang superpower karena dampak orang Kristen. Memang ada orang-orang yang jahat di sana, tapi selalu lebih berpengaruh kehidupan anak Tuhan sebagai terang dibanding kegelapan. Jadi kalau tidak ada pemulihan hubungan antara anak dan bapak dan anak, maka hancur. Bahkan Tuhan bilang supaya aku jangan memukul bumi hingga hancur, dan itu pernah terjadi di zamannya Nuh dengan air bah. Itu pernah terjadi, hampir terjadi di Niniwe, terjadi juga di Sodom Gomora. Dan Tuhan bilang di akhir zaman harus terjadi pemulihan hati. Hati Bapa harus pulih untuk connect kepada anak harus pulih connect kepada Bapa. Terus ada tingkat pertumbuhan ketika kita sudah bertumbuh jasmani atau rohani. Ketika kita baru lahir baru atau secara jasmani, kenapa kamu jangan duduk putih-putih? Ada disebut di sana anak. Anak itu sangat membutuhkan mengenal Bapa sejak dini. Anak harus mengenal Bapa sejak awalnya. Lalu pertumbuhan orang muda harus mengenal firman dan Roh Kudus. Lalu kalau dia sudah dewasa, Kristen Bapa, ada Kristen anak, Kristen orang muda, Kristen Bapa atau dewasa, mereka sudah harusnya mengenal Allah sepenuhnya. Allah sebagai Bapa, Allah sebagai anak, Allah sebagai Roh Kudus. Ini dibutuhkan. Kalau tidak bisa bertumbuh dan mengalami banyak hal yang kurang. Teruskan. Alkitab membilang 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 14. Aku menulis kepadamu hai anak-anak, Kristen anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Kristen anak-anak sudah mengalami pertobatan, sudah dosanya diampuni, disucikan. Aku menulis kepadamu hai bapak-bapak, Kristen dewasa, karena kamu telah mengenal Dia, mengenal Tuhan yang dari mulanya. Seorang anak dari awalnya harus mengenal Bapa, harus mengenal Bapa. Kalau
Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertumbuh dan tidak bisa dipulihkan. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, Kristen muda, remaja pemuda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Orang muda yang bertumbuh mengalahkan yang jahat, bukan dipengaruhi oleh jahat. Tapi dimulai dari anak-anak mengenal Bapa, lalu di Kristen muda mereka sudah mengenal Yesus dan Roh Kudus, dan mereka mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa sejak awalnya, ya. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu mengalahkan yang jahat. Nah, kalau sudah dilewati fase ini, sejak anak dia mengenal Bapa, pemuda atau Kristen muda dia mengenal Roh Kudus dan Yesus, dan mereka sudah mulai berlatih mengalahkan yang jahat. Apanya trebilnya kurangkan, dan maka dia akan menjadi Kristen yang dewasa, yang mengalahkan segalanya. Tolong trebilnya dikurangi. Mix 1. Oke, teruskan. Keluarga adalah sekolah mengenal akan Allah. Kalau di keluarga kita gagal mengenal Tuhan, maka tidak terjadi pemulihan. Lewat mengenal Tuhan, oke, sudah itu. Lewat mengenal Tuhan, maka kita akan dipulihkan. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertimbang. Jadi keluarga adalah sekolah pengenalan akan Allah. Karena keluarga di muka bumi diciptakan Tuhan mirip dengan keluarga di surga. Di surga ada yang namanya Bapa, Anak, Roh Kudus. Itulah keluarga di surga. Maka kita naik ke surga nanti, kita akan satu keluarga di surga. Ada keluarga di muka bumi yang mirip dengan Bapa yang kita sebut ayah. Ada juga anak, ada juga ibu. Ketika kita bicara keluarga, maka tidak ada yang tiga ini, ayah, ibu, anak. Demikian di surga. Jadi keluarga di muka bumi sebenarnya adalah gambaran dari keluarga di surga. Maka Tuhan mengidentikan Allah itu sebagai Bapa. Di rumah tangga juga ada Bapa, Ibu, dan anak. Teruskan. Ada 7 gambaran Bapa yang dirusak. Seorang ayah di rumah tangga bisa merusak gambaran Allah yang di surga, yang memberikan istilah Allah itu Bapa kita. Di rumah tangga ada ayah yang disebut Bapa. Tapi oleh ayat jasmani rumah tangga yang belum dipulihkan akan memberikan gambaran yang rusak, sehingga anak tidak bisa mengenal Tuhan sejak dini. Yaitu pertama, otoritas atau pengayuman. Tidak ada otoritas pengayuman. Karena banyak ayah yang tidak mengasihi Tuhan dan keluarga, tidak bertanggung jawab, tidak ambil peduli di dalam rumah. Maka mereka banyak belajar dari luar. Mereka lebih nyaman di luar. Bahkan gereja menunjukkan itu, dunia menunjukkan itu. Peran ayah tidak menonjol, tidak punya otoritas, tidak punya wibawa, tidak mendominan. Maka kita lihat gereja mengeluarkan 62 ibu, kasih ibu. Karena gereja kekurangan.
gereja kekurangan seorang profil, naikkan apa ini tadi treadmillnya sih. Gereja kekurangan figur seorang ayah, seorang bapak. Jadi, oke, sudah. Jadi sehingga mereka lebih mengidolakan di luar rumah tangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya gereja memunculkan nyanyian doa ibu. Nggak ada nyanyian doa bapak. Di doa ibuku. Padahal di Alkitab tidak ada doa ibu, doa bapak yang ada. Maksudnya bukan salah doa ibu, tapi dominan ibu. Coba lihat di gereja yang berperan melayani siapa? Ibu. Kedua siapa? Ibu. Kasih ibu itu yang ditonjol karena ibu yang dominan mengasihi anak-anak. Kasih bapak belum. Padahal Alkitab bilang sebagaimana bapak mengasihi anaknya, aku lebih mengasihi kamu, kata Tuhan. Maka figur bapak di surga diberikan kepada ayah. Itu sebabnya doakan ibu-ibu anak-anak, serangan utama yang paling dilancarkan kepada bapak-bapak. Karena dia tahu kalau bapak-bapak hancur, habis susah itu. Apalagi istrinya gak betul-betul dalam Tuhan. Memang ada janji Tuhan, istri yang beriman akan memutuskan menyelamatkan suaminya. Tapi kalau suami istrinya malah benci karena kejahatan, karena ulah suaminya, mana mungkin dia bisa. Jadi dua bapak kami hanya disebut secara liturgis di gereja. Kenyataannya dua ibu. Di nyanyi-nyanyi kita di dunia, bahkan di gereja pun, nyanyinya adalah kasih ibu. Dua, kepercayaan. Sulit dipercaya. Yang ketiga, yang hilang dari gambaran bapak, penghargaan. Banyak bapak-bapak tidak memberi penghargaan yang semestinya kepada anak. Coba bayangkan saudaraku, bagaimana hati anak melihat gambaran bapak di rumah. Guru prakarya atau guru di sekolah bilang, kamu bikin apa? Asbak dari tanah liat atau pot atau apalah? Ranting, nanti kamu bawa. Lalu anak ini mulai cari tanah liat, ditanya sama bapaknya, bapak kami bikin tanah, tapi sana kau, bikin, ayo mama. Akhirnya mamanya menjadi solusi. Akhirnya dibuatlah, lalu udah cantik lah, menurut dia udah cantik kali lah itu. Bapak cantik kan? Katanya ditunjukkan tangannya. Tapi kalau sebelum nilainya dibeli dia. Tapi kalau dibilang aku juara 2, juara 2 dia tahu tak ada itu katanya. Pak, kalau aku juara 1 beli sepeda ya, juara 1 dia. Pak, beli sepeda lah juara 1. Jangan dulu, gak ada uang ini, pergi. Jadi tidak ada kepercayaan, tidak ada penghargaan kepada anak, karena sibuk dengan dunianya sendiri. Maaf bapak-bapak, egonya tinggi sekali memang. Yang hilang disiplin yang benar. Tak ada disiplin yang benar. Kalau salah pak hukum. Tapi kalau ada yang benar, ada yang bagus, tak pernah diperhatiin, dipuji. Tidak ada komunikasi. Gak tahu orang melihat ayahnya seperti apa.
Tidak ada komunikasi. Padahal komunikasi adalah alat membangun hubungan. Komunikasinya rusak. Anak-anak kadang-kadang cerita sama kita, mungkin menurut kita sepele, tapi bagi dia penting. Apa yang kepala itu kotakkan sama besar, tapi kita tanya. Oh, anak-anak. Jadi nggak pernah intim, nggak pernah kompak, nggak pernah merasakan. Jadi komunikasinya buruk. Yang ada adalah ketakutan. Anak kasih yang tidak bersyarat, selalu kasih. Kalau juara 1 baru anak bapak. Kalau kau juara 1, kau beli sepatu. Kalau nggak juara 1 enggak. Jadi selalu bersyarat. Dari 7 anakku kau yang baik, yang lain tak ada itu. Nah itu rusak. Pengertian isi hati. Orang tua tidak mengerti isi hati anak. Ada pernah kejadian, bapaknya baru beli mobil dan sudah menabung bertahun-tahun demi mobil ini. Lalu anak ini masih kecil tapi sudah bisa disuruh-suruh. Lalu suatu ketika ayahnya bilang, "Nah, bawakan sabun. Ini aku mau cuci mobil." Ayahnya mencuci mobil. Diperhatikan anaknya lama-lama, bapakku ini capek ya, tiap hari cuci mobil. Aku pun bisa kalau begitu. Jadi satu ketika saudaraku, lama kemudian ada niat hatinya anak ini, tolong dulu bapakku ini, jangan capek kali dia menyuci mobil. Karena dia pikir dia sudah tahu, karena dia sering disuruh-suruh bapaknya ikut menyuci mobil, ambilkan sabun, lap, nyiram-nyiram. Suatu ketika ayahnya ini membawa mobil barunya ini kotor sekali, mungkin dari mana, dari desa. Lalu ayahnya karena capek diparkirkan mobil, lalu mungkin mau istirahat. Anak ini bilang, Papa, aku cuci mobil Bapak ya. Tahu kemana-mana? Ya kan, tak lihat Papa. Ya bersih begini ya. Lalu anak ini semangat dia, ambilnya sabun. Karena lihatnya mobilnya kotor, mana yang bisa membersihkannya cepat. Pergi dia ke dapur. Di dapur ada sabun yang sering dipakai mamanya menggosok apa itu periuk yang hitam dan putih. Itu sabun dari Mesir. Wah, ini dibikin mamaku yang hitam aja bisa bersih. Ini bikinlah ini mobil bapakku bersih. Ini semangat diambilnya sabun, diambilnya sabun ini. Siram, digosoknya saudara. Penuh dengan garis-garis. Ya cuci, wah ini harus kubikin putih. Digosoknya, capek sekali dia. Satu ketika dia merasa, kenapa ya? Tapi becek-becek bercak ini cuma sudah gores-gores semua. Lalu tiba-tiba ayahnya keluar, langsung ayahnya marah. Wah, kau apain mobilku? Lalu dipukuli anaknya. Mobil kesayanganku, kau bikin begini, harus dibeli. Ketakutanlah anak ini, sembunyilah dia di kamar yang gelap. Satu ketika setelah melampiaskan amarah bapak ini pada anak mencuci mobil sambil rusak catnya semua, gores-gores. Satu ketika dia tenang. Lalu Tuhan berbicara dari hatinya ke dalam hatinya. Sebenarnya kau gak perlu marah. Kau tidak perlu memukul anak itu seperti itu. Karena niat hatinya bagus. Cuma dia gak mengerti kalau itu salah. Akhirnya karena masih lembut hati bapak ini, dia menangis. Dia ketuk kamar anaknya makin ketakutan. Pukulan apa lagi yang akan kuterima? Sudah hancur mobil bapakku kubikin. Ternyata kata bapakku sama. Bukan itu membersihkan. Makin diketuk makin takut.
Akhirnya dibuka juga. Akhirnya bapak ini bilang, maaf anak ya, aku tahu maksud hatimu bagus. Tetapi kau tidak mengerti. Ayah ini tahu isi hati anaknya. Kadang-kadang orang tua ingin memaksakan anak-anaknya seperti hidup. Padahal dia hidup sudah berapa puluh tahun untuk bisa seperti itu. Kau waktu anak-anak dulu lebih parah mungkin dari anak waktu kecil. Kita selalu mendoktrin dia harus seperti kita. Megang gelas jangan sampai jatuh. Padahal kau dulu waktu anak-anak harus dipukuli karena jatuh. Kau tidak beritahu caranya. Kau hanya melihat kesalahannya. Kau tidak tahu maksud dia baik dan mungkin dia lalai. Bahkan tidak seimbang pukulan dengan harga gelas. Gelasnya itu mungkin harga 10.000, tapi pukulanmu sudah menyakitkan sekali. Teruskan. Apa kesan saudara ketika dengar tentang gambar bapak ayah? Ada perlindungan, rasa nyaman, ada wibawa. Ini bapakku bisa dikuandalkan, superhero, idolaku, ayahku inilah yang bisa kuharap kuandalkan. Atau apa? Pemeliharaan, tanggung jawab, mesra. Orangnya santai, orangnya disiplin, rendah hati, lemah lembut, atau apa gambaran ayah yang sudah dapat dalam pemikiran? Ketika orang bilang ayah bapak, apa gambaran? Teruskan. Ada dua gambar bapak yang ekstrim. Ada bapak yang otoritas keras, mengerikan, sangat. Kalau salah kiamat kita. Kalau kita buat benar, dia juga nggak peduli. Disiplinnya begitu keras, tapi kasih sayangnya memberi pengertian tidak pernah. Kita dituntut seperti dia hidup, tapi kita nggak diajari bagaimana dia hidup, supaya kita bisa hidup seperti dia. Kalau kita salah, dihantam kita. Tapi kalau benar nggak pernah diperhatikan. Jadi ayat itu menakutkan. Ada juga ya nggak peduli, yang penting happy. Mau anaknya perempuan pulang jam 1 malam ya nggak apa-apa. Yang penting pulang, mau kayak mana happy aja, no problem. Tak ada disiplin, tak ada perhatian, senang aja, enjoy aja. Gak mau bawa pusing, gak pernah ambil tanggung jawab. Pokoknya dia sibuk dengan dirinya. Kasih sayang juga enggak, ya terserah. Kalau mau hidup, kalau mau mati ya mati aja. Yang penting aku enjoy. Nah, ini gambar yang salah. Dan gambaran ini merusak anak-anak. Teruskan. Akibat gambar yang salah, yang pertama, anak tidak dapat mengenal Allah secara benar. Tadi kita sudah belajar, anak-anak harus sejak kecil sudah bisa hidup suci, sebab dosamu diampuni karena namanya. Sejak kecil dia sudah mengenal Allah itu sebagai Bapa melalui Bapa jasmani. Tapi Bapa jasmani menunjukkan gambar yang salah kepada anak-anak. Karena melekat kepada Bapa Ayah nama Allah itu juga, sehingga tanpa sadar anak itu menganggap Allah itu seperti bapaknya. Itu
sebabnya keluarga adalah sekolah mengenal Allah. Tidak dapat mengenal Allah secara benar. Dia tahu Allah itu kalau sarapan menakutkan. Padahal bukan begitu sebenarnya. Maka dia sampai tidak bisa mengungkapkan isi hatinya. Maka ibulah sasarannya kalau ibu masih mau mendengar. Kalau ibu pun tak mendengar, maka dia akan mendengarkan orang-orang di luar sana. Maka dia lebih betah bikin geng di luar daripada rumah tangga. Padahal rumah tangga laku benteng yang paling bagus bagi keselamatan anak-anak. Dia dapat mengenal Allah. Dia hanya Allah tahu hebat kalau sarapan. Maka dia berdoa pun tak pernah itu. Teruskan. Tidak dapat B. Tidak dapat mempercayakan diri kepada Allah. Sulit percaya. Kenapa banyak orang sulit percaya sama Tuhan? Sulit menyerahkan diri, mempercayakan diri. Karena gambaran Allah itu, Bapak itu di rumah tangga oleh Bapak jasmani dirusak. 2 Timotius 1:11-12 untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semua ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana dia mempercayakan dirinya kepada Allah. Namun karena gambar Bapa rusak dalam diri anak, anak sulit percaya, sulit mempercayakan diri kepada Allah. Maka di gereja tidak ada anak-anak yang berkualitas. Bahkan saya melihat gereja menjadi tempat pelarian. Pelarian ibu-ibu yang tidak nyaman di rumah oleh suami. Pelarian anak-anak karena tak nyaman dengan orang tuanya gereja. Itu pun dilarang sama orang tua. Ngapain kau gereja-gereja terus? Akhirnya dia tidak gereja, dia masuk ke pergaulan di geng di luar sana. Karena nggak tahu kita hidupnya, hatinya gimana sebenarnya dia. Sulit percaya. Padahal keluarga adalah sekolah mengenal Allah. Terus C, tidak dapat mengasihi atau intim dengan Allah dan sesama. Susah dia, karena dia tidak pernah bisa intim, tidak bisa berkomunikasi baik dengan ayahnya. Kalaupun itu bisa dengan ibunya, itu pun kurang. Makanya ada laki-laki bergaya memulai perempuan. Ada perempuan bergaya laki-laki karena dia mau mengambil peran sebagai wanita, karena peran ayah dalam kehidupan yang salah. Dan ada juga perempuan mau mengambil peran sebagai pria karena bapaknya tidak berperan. Makanya itu yang ada itu lesbi, homo, itu pekerjaan ibu, menghancurkan rumah tangga. Tidak dapat mengasihi intim dengan Allah, jadi nggak bisa dia intim dengan Tuhan dan orang. Contohnya saya, kalau saya bisa khotbah itu karena sudah dipulihkan Tuhan. Dulu enggak. Kami kalau orang Batak, bapak saya dan mama saya dulu kan masih anut budaya dari Tuhan. Asal Desember tanggal 31, besoknya tanggal 1 itu kumpul di semua. Kami ada 7, saya ada nomor 2. Maka satu-satu Pak Hata ngomong, itu saya stres. Saya sudah kelas 3 SMA masih stres ngomong. Itu pertemuan gak saya suka karena disuruh nanti ngomong satu-satu, minta maaf dan sebagainya. Sulit. Karena saya tidak pernah bisa intim, tidak bisa berkomunikasi baik.
Di luar pun saya dibully sama teman-teman karena minder saya, karena menarik diri, bencong karena dibeli saya. Di rumah tertolak, di sekolah tertolak, di masyarakat tertolak. Akhirnya menyembunyikan diri dari minder. Jadi saya orangnya minder luar biasa. Jadi biasanya dari nomor 1 dulu bang saya, lalu saya sudah deg-degan, wih ini saya lagi. Ada yang ngomong biasanya, Pak, minta maaf paling gitu kan, tidak salah sepanjang tahun ini gini. Membilang itu nggak bisa, suruh marah-marah. Kau udah SMA kelas 3, waduh habis saya dihantam. Saking minder. Ada anak-anak kita di pergaulan di sekolah ditolak, di masyarakat ditolak, di rumah ditolak lagi. Hancur ini anak. Di gereja ditolak pula lagi, habis lah. Tidak dapat berdoa intim. Kata temannya bersaksi, aku berdoa tadi di rumah. 1 jam, aku pikir masih 5 menit. Heran dia mau? Heran dia berdoa, aku gak bisa. Tidak dapat bergaul intim dengan Bapak. Karena dia takut tunjangnya bangnya atau adiknya yang agak manja sih, bilang musuh ke Bapak, SPB ku bilang dulu, kau lah bang. Tidak dapat menuruti perintah. Kalau dia pun melakukan perintah karena takut, dipukul. Kalau kesadaran tidak, hati-hati. Jangan kau pikir anakmu takut samamu, dia karena takut dilibas, maka dia lakukan. Harusnya kita jangan takut. Jadi banyak anak Tuhan takut tidak melakukan firman, nanti masuk neraka. Takut. Makanya kalau dia guru sekolah minggu, bahaya kalau anak ini gurunya belum dipulihkan. Hati-hati kalau Tuhan marah, kalau nggak lakukan firman neraka. Karena dia menuruti perintah karena takut, padahal harusnya menuruti perintah karena mengasihi. Tapi gambar itu sama. Tidak dapat mengasihi sesama tanpa syarat. Pakai syarat karena bapaknya bilang, kau nak juara 1 baru beli sepeda. Itu pun kadang-kadang nggak dipenuhi. Kalau anak bapak semua harus juara 1. Jadi kalau nggak juara 1 nggak anak bapak. Jadi dia pikir, yalah, dia dikasihi bapak saya ya karena dia juara 1, aku enggak. Tidak dapat menerapkan disiplin yang benar. Dia melakukan itu tapi dia nggak tahu kenapa. Karena dia dipukuli, nggak tahu dia kenapa dipukuli. Bahkan dia udah salah, tidak tahu dia kalau salah, karena salah dia dipukuli, nggak tahu dia. Dia hanya tahu bapakku ini marah, kejam, makanya aku dipukuli. Dia nggak sayang sama. Jadi tidak ada disiplin. Kita kalau pukul anak, kasih tahu kenapa dia dipukul. Tingkat memukul pun harus sesuai. Jangan gelas Duralen pecah yang harga 10.000, kau bikin sampai babak belur, dia biram-biram, harus pergi ke apa, habis 30.000 ke puskesmas. Yang sakitnya kata-katamu, kalau tubuhnya sakit masih lumayan, kata-katamu. Memang kau tak kenapa lah kau lahir. Dari anak bapak hanya kau yang bikin susah. Memang kalau kau mati lebih bagus. Ada gara-gara piring Duralen, piring apa pecah. Kok disakiti hati. Ibu-ibu juga hati-hati. Jangan sakiti hatinya. Kau boleh memukul, jangan cacat. Itu pun jarang lah. Kalau kau kasih pengertian dengan benar, tepat, saya pikir dia mengerti. Terus yang tidak dapat melayani pekerjaan Allah dengan benar. Kalau jadi pelayan nggak bisa benar. Apalagi seperti saya pendeta, nggak bisa. Secara jiwa, secara roh sudah terbentuk saya di rumah tangga.
Nah kalau saya tidak dipulihkan, maka terjadi seperti itu. Tidak mengerti visi Bapak. Anak-anak nggak ngerti apa maunya Bapak ini, apanya tujuan Bapak ini. Karena nggak pernah komunikasi, nggak pernah dekat, nggak pernah dikasih tahu. Bahaya saudara jemaat di sini nggak mengerti apa visi saya untuk pelayanan ini. Demikian juga seorang anak di rumah tangga nggak tahu. Pokoknya ya dia lakukan itu ya karena disuruh. Kalau nggak disuruh digimbal saya, dibalbal saya. Jadi hukum Taurat semua. Makanya begitu ayahnya nggak ada, wah bebas dia, hore. Begitu datang, witch. Kenapa begitu? Seharusnya begitu bapaknya pergi, aduh, begitu datang bapaknya, hore. Tapi kenyataannya bagaimana? Bapak ada urusannya 3 hari, wah senang dia 3 hari, apa bebas. Lalu di rumah dia, kucar-kacir dia. Kalau bisa Pak dalam hatinya, jangan 1 hari, 1 tahun. Makanya begitu anakmu merantau ke Jakarta, ke Bandung, bebas dia sebebasnya. Akhirnya bisa hancur dari sana. Jadi tidak bisa melayani Tuhan seperti Yesus. Yohanes 14:10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Artinya dia satu hati dengan Bapaknya. Apa yang dilakukannya memang seperti apa yang di hati Bapaknya. Jadi orang nggak perlu dikasih, diberitahu, dia udah bisa hati Bapaknya. Bapakku ini capek, dia suka kopi, aku bikinkan kopi. Jadi bukan dari bapaknya datang, rontok dia. Budi, wah kami bapak kau kata dia. Apalah ini hukuman apa gitu. Tapi kalau orang udah tahu hati bapaknya, dia akan lakukan. Dan dia senang kalau bapaknya senang. Terus, nah, supaya kita mengalami pemulihan. Prinsip pemulihan gambar Bapa. Pengalamanmu di masa lalu, hancurlah gambaran hatimu sebagai anak yang dikasih. Masa lalu, mungkin kau berhadapan dengan Bapa yang kejam atau Bapa yang tidak peduli. Kalau Bapa saya di rumah tidak peduli, bukan kejam, Bapa saya kejam. Melampiaskan kekesalannya sama Bapak dan ke kami dilampiaskan. Orang tua kadang-kadang ini gak bisa dilawan suaminya ke anaknya, lampiaskan. Kami seperti ini. Coba bayangkan, saya tidak memburuk-burukan ayah saya. Saya mengasihi dia, maka saya bimbing, saya minta Tuhan menyelamatkan dia, dan puji Tuhan yang hidupnya dia bertobat. Tapi saya beritahu, betul-betul saya dapat gambaran Bapak yang tidak bagus. Karena Bapak saya yang penting dia happy. Bapak saya jaksa. Zaman Soeharto suka-suka ambil uang karena bisa korupsi. Banyak uang. Tapi dia tidak peduli dengan kami anaknya 7. Maka rumah kami, tempat saya dibesarkan, tidak saya izinkan dijual. Rumahnya saudaraku setengah batu, papan, sampai sekarang gak dibangun. Mulai saya dari SD sampai sekarang bayangkan. Saya biarin, saya bilang jangan dijual. SMA kelas 3, satu celana saya warna abu-abu itu pun ditempel. Disekolahkan saya di sekolah Cina, SMA di Ponegoro Kisaran. Kaya itu. Tapi tiap hari saya minder karena SPP selalu terlambat membayar. Pak, SPP kata guru, nanti tuh. Tiap
WA saya dipanggil kantor, mana SPP? Kebetulan orang-orang kaya, orang-orang China di situ sekolah, jadi saya minta. Jadi saya nggak bisa bergaul dengan mereka. Celana SMP biru dulu satu, celana SMA satu ditambal-tambal. Bapak banyak uang, bukan? Semua orang bilang bahwa saya baik, tapi saya bilang nggak baik biasa kamu. Jadi saya punya gambaran bapak yang ketik enjoy dia, nggak peduli dia. Jadi tua dia, belum dia tahu. Mama saya, itulah melampiaskan sakit hati dan kamu. Saya dipukuli terus. Kelas 3 SMA baru saya nggak dipukuli karena saya sudah bisa karate, pencak silat, dan pernah menunjang ember sampai pecah di tangan. Dan kelas 2 SMP, SMA, saya pernah lawan bapak saya bertubuh di depan banyak orang. Kalau kita sudah tertindas, akhirnya larinya pemberontakan. Melampiaskan kemarahan saya pernah pukuli teman saya yang terus membuli saya sampai pingsan. Jadi kejam dia. Jadi untuk kita dipulihkan, oke, kita harus keluar dari sana. Siap kita menerima hati Bapa Surgawi yang mengasihi kita. Mulailah mengenal sifat Bapa Surgawi. Sampai kau memiliki hati Bapa yang memulihkan, hati Bapa Surgawi. Sehingga di masa akan datang kau sudah memiliki hati Bapa. Saya kalau nggak memilikinya nggak bisa, saya sulit jadi gembala sidang. Terus langkah-langkah untuk kita disembuhkan hati kita. Saudara harus mengampuni, melupakan perbuatan-perbuatan bapa jasmanimu yang menyakiti. Ampuni, lupakan. Kita harus ingat apa kata Yesus waktu dia di kayu salib sangat menderita. Dan semua tertawa-tertawa mengejek dia, termasuk menjudi di bawah kaki Yesus waktu jubahnya mereka judikan siapa yang mendapat. Dia tidak marah. Dan dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, Bapak kita, Bapak saya tidak mengerti. Ini khusus kepada anak-anak. Saya tahu Bapak kita berbuat itu kepada kita itu karena gambaran hukum kita mendidik dia. Dia nggak tahu kalau itu salah. Makanya, ayo kita mulai berubah, mengampuni Bapak jasmani kita. Jadi saya tahu Bapak saya juga nggak ngerti kalau salah itu dia buat. Jadi kita harus mengampuni, melupakan perbuatan-perbuatan Bapak jasmani menyakiti. Kalau saya nggak bisa mengampuni, mengasihi Bapak saya, bagaimana saya berdoa untuk keselamatan dia? Dan aku yang pertama berdoa. Saya harus berdoa. Karena dia nggak tahu, karena dia juga hasil korban dari bapaknya atau opung saya. Seandainya opung saya memberikan gambaran Bapak surga yang benar kepada Bapak saya, tentu nggak dia buat. Terbukti saya dengan anak-anak saya sudah beda. Belajar mengenal sifat-sifat Bapa Surgawi. Ayo belajar mengenal sifat Bapa Surgawi melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Melalui pengalaman kita sebagai anak. Saya punya pengalaman anak yang menderita. Maka pernah saya bilang sama anak-anak, aku mulai kecil sampai pemuda susah terus. Gak pernah aku nikmati. Maka kayaknya Tuhan saya harus bahagialah itu. Bagaimana saya diperlakukan sebagai anak, saya tidak mau lakukan kayak anak lagi. Nah, kita belajar untuk mengalami pemulihan, pengalaman sebagai anak. Kalau aku begini, aku tidak akan lakukan gitu kayak anak-anak saya. Saya harus belajar. Saya harus mengampuni, saya harus melupakan. 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 Saya har
Pengalaman sebagai ayah bapak, sekarang saya ayah bapak. Saya harus menerapkan hati bapak surgawi, baik kepada anak, baik kepada gereja, jemaat Tuhan. Lewat bapak rohani, saya banyak dipulihkan oleh bapak rohani saya. Karena bapak jasmani saya, mereka nggak tahu kalau itu salah. Saya tidak mengulangi lagi sebagai anak yang pernah mengalaminya. Ketika saya menjadi bapak, saya nggak mengulangi kepada anak saya, karena saya dipulihkan. Dan saya banyak mengalami pemulihan lewat bapak rohani. Begitu langkahnya, belajar mengampuni, melupakan perbuatan bapak jasmani menyakiti kita, karena mereka hanya meneruskan pengenalan mereka akan Tuhan, kehidupan mereka kepada kita dari opung kita. Bapak-bapak di sini, kalau kau masih melakukan hal yang salah, kau harus berubah, karena memang tanpa sadar memang begitu kita dicetak oleh orang tua kita dulu. Dan kita harus belajar mengenal sifat bapak surgawi untuk dipulihkan. Bisa melalui firman Tuhan dan Roh Kudus, bisa melalui pengalaman kita sebagai anak. Aku tidak akan buat begitu lagi kepada anak-anakku, dan aku sudah punya pengalaman dulu sebagai anak. Menjadi ayah lewat bapak rohani. Terus lagi. Inilah sifat bapak surgawi yang sebenarnya. Bapak kita kekal, sempurna. Itu sebabnya diajari kita, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna. Haleluya. Bapak kita baik, lebih baik dari Bapak jasmani. Bapak surgawi kita menghargai jiwa anaknya sampai mau mati. Maka sering saya bilang, jangan komplain kau dengan harga dirimu. Kenallah Tuhan menghargaimu seharga nyawamu. Haleluya. Murah hati. Berapa kali mengampuni? 7 kali kah? Tidak, 70 kali 7 kali. Artinya Tuhan Maha Pengampun. Memang dia tidak suka dengan dosa kesalahan, dia marah. Tapi di balik kemarahan, kasih dan pengampunannya luar biasa. Jangan anggap Tuhan itu pelit, ya, sehingga kau takut meminta. Minta. Rajin. Bapak itu kalau kita bilang, ada para diurusi Tuhan, enggak. Tuhan mengurusi kita detail. Sampai Alkitab bilang rambut di kepala kita tidak ada yang jatuh di bawah dada. Sampai rambut kita pun diurus. Mungkin bapak jasmani kita tak pernah mengurus kita. Ya kayak gitu aja sama aku katanya. Enggak. Bapak di surga kita itu setia, selalu menyertai, selalu hadir di mana kita. Mau susah mau senang. Jadi jangan anak mengalami masalah, memang bandelnya kau pulang kita bilang lagi. Tahu nggak tahu masalah? Ya dia tahu kalau aku mengadu, bukan datang pembela, yang datang marah, maka dia menghadapi sendiri. Tapi Bapa di surga tidak, dia setia sampai mati bagi kita, dan dia selalu menyertai. Amin. Pas kau salah pun dia ada. Makanya jangan bersembunyi, jangan lari. Dia datangi Adam yang sudah bersalah, bersembunyi dipanggilnya, diajaknya dia dialog. Karena dia Allah yang setia dan saling sangat menyertai kita, penuh kasih sayang, sangat mengasihi kita. Lebih besar kasihnya daripada dosamu. Tidak kau punya tempat kalau mau datang. Memang dia marah terhadap dosa pelanggaran, tapi juga dia mengasihi tanpa batas. Dia tidak kompromi dengan dosa, upah dosa maut. Tapi kasihnya berkata, kalau kau bertobat minta ampun, aku akan mengampuni, aku menyelamatkan. Kasihnya tidak salah, nggak ada salah. Makanya jangan pada tanya, Tuhan masihkah kamu mendengar doaku, masihkah kau mengasihi aku? Mungkin Tuhan tak mengasihi. Itu gara-gara kau rusak gambar Bapa oleh ayahmu. Karena kau tidak diterima ayahmu karena kau salah. Enggak. Makanya orang tua disiplin yang keras, kasih tanpa batas.
Jangan disiplin keras, kasih tidak ada, peduli tidak ada. Jangan juga sangat keras, sangat mengasihi tapi tidak ada disiplin. Itu anak tidak berkarakter, tidak berpendirian, nanti jadi manja. Harus seimbang. Disiplin keras, kasih tanpa batas. Bapa di surga seperti itu. Maha pengampun, pemelihara bertanggung jawab. Kita berdosa, Tuhan selamatkan aku, tanggung jawab dia naik di atas kayu salib. Kita juga belajarlah mengenal Bapa seperti itu, khususnya pria-pria. Bagaimana aku Pak? Aku kan perempuan, apakah bisa hati Bapa? Ya kau harus punya. Penuh perhatian. Sampai rambut di kepala kita pun dihitungnya, tahu dia berapa jumlah. Jatuh satu helai pun semua atas pengetahuannya. Luar biasa. Kalau yang sepele-sepele ini gak parah diperhatikan Tuhan. Enggak. Mengayomi. Malah dia bilang membimbing, mengajak orang yang rendah. Dia sempurna. Tidak ada kekurangan. Jadi jangan kau tanya, sanggupkah kau Tuhan? Tiada yang mustahil bagi dia. Ayo bapak-bapak belajar seperti itu. Terus, nah seperti itulah Bapak Ibu sekalian, gambaran Bapak. Ayo belajar. Kau tinggalkanlah masa lalumu itu seperti saya. Ya ada bahagian. Saya sudah kembali ceritakan, memang udah bolak-balik. Bapak saya gak peduli. Tapi semua orang berkata, apalagi family, bapak saya baik sekali. Tapi kami, saya, wow, menyumbang, family datang, bikin wah, minum, kasih bir. Tapi beli celana saya gak ada, sakit. SPB terus menunggak. Saya panggil terus ke sekolah. Karena dia gak peduli. Saya minta dimarahi. Itu aja kok bisa kau jawab. Karena sudah dimarah-marahi di sekolah. Jadi ketika ada studi tour, bingung saya sama siapa laku-laku ini. Sama mamaku sama gak dikasih uang. Akhirnya pelampiasannya ke aku. Kayak kami, mamaku jadi kejam. Bayangkan mulai kelas 3 SD, saya udah dipukuli pakai kayu. Ampun, tapi tidak salah lagi. Pala diikat kaki tangan saya, maka saya kuat. Dikasih cabai saudara ke mata sampai kelas SMA. Maka saudara bertahun-tahun saya baru bisa mengampuni mereka. Setelah saya mengerti hati Bapak ini, baru saya mulai pulihkan terus. Sebelumnya saya bergumul sampai di alam mimpi. Saya terus berontak, saya lari dari rumah di alam mimpi. Yang namanya kasih Bapak, kasih Ibu saya gak alami. Maka saya tahu gampang orang jatuh cinta laki-laki kalau gak pernah mengalami kasih Ibu. Untung saya sudah bertobat dulu, lalu terus dibimbing sama pendidik. Jadi hancur. Setelah saya mendengar pelajaran ini, akhirnya saya mau dipulihkan. Sudah mau dipulihkan? Hatimu, hai ibu-ibu, anak-anak semua harus pulih. Enggak, Bapak kita jangan salahkan, ampuni mereka, lupakan. Mereka juga mengalami hal yang sama dari bapaknya dulu. Jangan teruskan ke anak-anak. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, jangan teruskan. Hai anak-anak, jangan salahkan bapakmu yang mungkin mereka tidak tahu juga karena mereka hasil korban dari ayah. Maka saya tidak pernah lakukan itu ke anak saya. Maka saya mau menunjukkan bahkan kepada jemaat. Beda dengan ibu kan dengan saya kan. Karena memang ibu juga, aku udah tahu lah, ngomongnya keras-keras karena aku udah
tetap keluar dari dan itu bayar. Kalau saya karena udah sering pisau kaki, saya jadi tapi bisa dipulihkan. Amin. Kalau kau dipulihkan bapak-bapak dahsyat. Kalau dipulihkan kau ibu-ibu, anak-anakmu akan berhasil. Haleluya. Orang tua, kalau kau umur 50 ke atas, aku bilang kebahagiaanmu bukan rumahmu yang kau bangun 10 tingkat, bukan sawitmu yang 100 tingkat. Kebahagiaanmu terakhir adalah bagaimana anak-anakmu. Mungkin sekarang kau nggak tahu, tapi kau akan susah nanti kalau anak-anak bocah-bocah nanti tidak mengasihimu. Jangan kau harapkan dia mengasihimu, karena kau tidak pernah menabur kasih dalam hatinya. Karena takut Tuhan. Ya dulu aku kau tunjangi, sekarang kau merengek-rengek kata sama kita. Maka mari kita dipulihkan. Kalau suami dipulihkan, anak-anak. Haleluya. Kita akan belajar di kebaktian orang tua, Mazmur 112. Takut akan Tuhan, seorang bapak-bapak sangat suka perintahnya, dan anak-anaknya perkasa diberkati. Harta kekayaan melimpah di rumah. Haleluya. Nah mari mulai kenal hati Bapa, lupakan aku. Mari kita berdoa. Sembuhkan hatiku, Bapa, 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 kasih-Mu sembuhkan hatiku. Mungkin kau butuh didoakan, karena saya pun didoakan oleh Bapak rohani saya dulu. Mungkin kau merasa sendirian, tidak diperhatikan, tapi kau ingin berubah. Kasihnya bisa memulihkanmu, menyembuhkan hatimu. Bahkan hari ini aku berdoa supaya hati Bapa surgawi ada dalam hatimu, sehingga kau memperlakukan istrimu seperti Bapa memperlakukan anakmu. Bahkan engkau sebagai anak, kau bisa mengampuni ayahmu yang mereka tidak tahu. Dan kau nanti akan menjadi Bapa yang akan melahirkan generasi baru, generasi ilahi yang memiliki hati Bapa surgawi. Anak-anak kecil mulai awal harus mengenal Allah sebagai Bapa. Namun karena ayah kita dulu tidak dididik seperti itu, jadi mereka tidak tahu bagaimana hati Bapa surgawi, sehingga dirusaklah pengenalan kita, sehingga kita sulit mengenal Tuhan, tidak bisa intim, tidak bisa bertumbuh. Hari ini firman-Nya datang untuk memulihkan. Karena kau butuh didoakan, aku mendukungmu. Aku pun dulu orang yang seperti itu. Kau boleh maju ke depan, aku berdoa supaya hati Bapa yang juga memulihkanku akan memulihkanmu, sehingga kau mengasihi siapapun orang. Akhirnya aku mengasihi ayahku, ibuku, abang adikku, sehingga aku berdoa bagi mereka dengan kasihan, sehingga aku selamat sampai sesi rumahku diselamatkan. Kalau kau butuh didoakan, mari maju, jangan malu.
mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari pulihkan hatiku. Bapa, kasih-Mu pulihkan hatiku. Bapa,